Selamat malam, nama Danang Kurniantoro, NIM 191217304, mahasiswa Fakultas Hukum Widya Mataram. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah Rasio Legis Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk melengkapi tugas UTS dari Bapak Roni Sulistianto. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja? Omnibus Law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar kemungkinan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus atau lintas sektor untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi atau persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari kedudukannya, Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Apa saja regulasi undang-undang yang akan disusun dengan metode Omnibus Law? Omnibus Law yang akan dibuat pemerintah akan menyasar 3 undang-undang besar, yakni UU Cipta Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan UU Perpajakan. 3. Apakah yang menjadi latar belakang pemerintah untuk membuat Omnibus Law? Alasan pemerintah membuat Omnibus Law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpang tindih regulasi. Akibatnya tak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian atau lembaga dengan kementerian atau lembaga lainnya, dan juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Regulasi yang tumpang tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memperburuknya iklim investasi di Indonesia sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital juga semakin berkembang, di mana Indonesia sudah tidak bisa lagi berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Berdasarkan hal ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat, ialah melalui skema Omnibus Law. Keempat, apa tujuan dari Omnibus Law? Omnibus Law akan didorong dalam bentuk 3 UU besar, UU Cipta Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan UU Perpajakan. Ini dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Kelima, apa manfaat dari Omnibus Law? Yang pertama, menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Kedua, efisiensi program perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan parlemen. Apa saja peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan yang merupakan turunan dari UU 11 tahun 2020? Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang tenaga kerja asing. Peraturan Pemerintah Nomor 35 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu, waktu kerja, hubungan kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36
tahun 2021 tentang upah minimum. Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, di mana undang-undang tersebut harus diperbaiki hingga maksimal 25 November 2023. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai rasio legis lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Selamat malam.